Namanya Marwan bin Muhammad. Berkuasa hampir 6 tahun. Dialah khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Dijuluki dengan sebutan himar atau keledai, konon ini sebagai ungkapan sanjungan atas kesabarannya menghadapi pemberontakan di masa pemerintahannya, seperti yang disampaikan Imam Suyuti. Di tangannya lah berakhir kekuasaan sebuah dinasti yang berkuasa selama 89 tahun sejak Muawiyah bin Abu Sufyan menduduki kursi kekuasaan. Bagaimana kisah khalifah terakhir dinasti Umayyah ini? Dia disebut dengan Marwan II untuk membedakannya dengan kakeknya, Khalifah bin Marwan bin Hakam. Marwan II semula adalah gubernur Armenia. Dia tidak terima ketika Khalifah Al-Walid II dibunuh oleh pasukan Yazid III. Namun dia mengurungkan niat untuk menyerang karena dibujuk dengan konsensi politik. Akan tetapi ketika Khalifah Yazid III wafat, dan digantikan oleh Khalifah Ibrahim, pasukan Marwan II segera memasuki ibu kota negara di Damaskus. Ibrahim takluk dan kemudian melarikan diri. Kekuasaan menjadi kosong atau vakum. Marwan II meminta pasukannya mengecek kondisi kedua anak Al-Walid II, yang bernama Hakam dan Utsman, di penjara. Mereka mendapati bahwa keduanya telah dieksekusi. Lantas Marwan meminta jenazah keduanya dikeluarkan dari penjara dan dikubur secara layak. Hakam dan Utsman sebelumnya merupakan calon pengganti khalifah berdasarkan wasiat Al-Walid II. Itu sebabnya Yazid III yang mengambil alih kekuasaan dari Al-Walid II juga menghabisi kedua anak yang masih remaja itu. Lantas siapa yang berkuasa di saat kevakuman kepemimpinan ini? Imam Tobari menceritakan bahwa datanglah Abu Muhammad As-Sufyani dan menyapa Marwan dengan sebutan khalifah. Marwan terkejut dan bertanya mengapa dia disapa dengan panggilan kehormatan sebagai khalifah. Sufyani mengatakan bahwa sebelum Hakam bin Al-Walid II wafat, yang bersangkutan telah membuat syair yang isinya berpesan bahwa penerus tampuk kepemimpinan adalah Marwan bin Muhammad. Berdasarkan puisi wasiat yang dikisahkan oleh Sufyani, itulah orang-orang membayat Marwan bin Muhammad sebagai khalifah yang sah penerus tahta berikutnya. Keadaan yang genting saat itu membutuhkan legitimasi kekuasaan yang cepat. Tidak sempat lagi diverifikasi kebenaran puisi wasiat itu. Perlu juga dicatat bahwa Abu Muhammad As-Sufyani ini nama aslinya adalah Ziyad bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah. Dia keturunan langsung dari pendiri dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah. Itu sebabnya ucapannya soal puisi Hakam langsung dipercaya dan memberi legitimasi bagi kelangsungan dinasti Umayyah. Sesaat setelah Marwan II menjadi khalifah, Imam Suyuti bertutur mengenai apa langkah pertama yang dilakukan Marwan II. Ternyata yang dilakukan Marwan II cukup mengagetkan. Dia perintahkan agar kuburan Yazid III, yang sudah meninggal 2 bulan sebelumnya dibongkar. Mayatnya dikeluarkan dan lantas disalib di gerbang kota. Ini sebagai balas dendam karena Yazid III telah memenggal kepala Al-Walid II dan mengarak kepalanya ke tengah kota. Kekejian akhirnya dibalas dengan kekejian, dan ini dilakukan atas nama jabatan khalifah. Selama berkuasa, Marwan II berusaha keras menyatukan kembali negara yang porak-poranda ini. Namun pemberontakan demi pemberontakan berlangsung terus-menerus. Khawarij Yaman semakin membesar kekuasaannya sehingga berani terang-terangan naik haji ke Tanah Suci. Khawarij lantas memberontak di Mosul, tapi berhasil dipatahkan Marwan II. Nama-nama pemimpin Khawarij yang dikalahkan di antaranya Dahak bin Qais dan Syaiban Abdul Aziz. Syiah juga semakin luas pengaruhnya. Namun pemberontakan Abdullah bin Muawiyah, turunan dari Ja'far bin Abi Thalib, berhasil dipatahkan Marwan II. Begitu juga sejumlah daerah mulai memisahkan diri dari pusat kekuasaan di Damaskus karena melihat ketimpangan pembangunan antara ibu kota dan daerah. Penduduk Persia juga marah dengan cara dinasti Umayyah menganak emaskan keturunan Arab, dan seolah menomorduakan penduduk non-Arab yang dikenal dengan istilah Mawali. Mawali ini membayar pajak yang sama dengan Ahlul Kitab dan mereka sulit menempati posisi penting di pemerintahan dan militer. Padahal mereka jelas Muslim, tapi diperlakukan secara diskriminatif. Faktanya kekuasaan Islam sudah meluas melampaui Jazirah Arab dan lama-kelamaan ketidakpuasaan ini memuncak di akhir periode dinasti Umayyah. Jenderal Sulaiman bin Hisham, anak dari Khalifah Hisham berjasa turut menaklukkan Romawi Bizantin, juga ikut memberontak kepada Marwan II yang masih saudara misalnya. Apa pasal? Jenderal yang populer ini dulu dihukum cambuk dan dimasukkan penjara oleh Khalifah Al-Walid II yang khawatir akan popularitas sang jenderal. Nah, pemerintahan Marwan II mengklaim sebagai kelanjutan Al-Walid II, maka Sulaiman pun menggerakkan pasukan yang masih setia kepadanya.
Hanya saja dia dan pasukannya kalah di daerah Kinasrin, sehingga dia melarikan diri ke India dan wafat di sana. Dalam situasi yang karut-marut itu, Marwan memilih menjalankan pemerintahan dari Haran di Mesopotamia, bukan dari ibu kota Damaskus. Untuk pertama kalinya pemerintahan dinasti Umayyah dikomandoi dari luar ibu kota. Marwan yang memang sebelumnya berkuasa di Mesopotamia merasa lebih aman dan dikelilingi pengikut setianya dalam menjalankan strategi melawan para pemberontak. Pada titik ini, Marwan II mengangkat kedua anaknya sebagai satu paket penerus kekhilafahannya. Namun, sejarah berkata lain. Bukan anaknya yang menggantikan Marwan II kelak. Yang paling mengkhawatirkan untuk Marwan II adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Abbasiyah. Kelompok ini dipimpin oleh Abul Abbas bin Abdullah As-Saffah. Pemberontakan dimulai dari Khurasan. Dipimpin oleh Abu Muslim, jenderal pengikut setia Abul Abbas. Penduduk Khurasan mulai membayat Abul Abbas sebagai khalifah. Kubu Abbasiyah ini mengambil legitimasi dari jalur keluarga Nabi Muhammad, yaitu keturunan Abbas paman beliau Nabi Muhammad. Keluarga Nabi yang pada masa dinasti Umayyah tersingkirkan menemukan momentum untuk masuk ke kekuasaan. Dalam pertempuran di daerah Zab, pasukan Marwan II bertemu dengan pasukan gabungan dari Abbasiyah, Syiah, dan penduduk Persia, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali, paman dari Abul Abbas. Marwan II berhasil dikalahkan. Marwan sempat melarikan diri ke Syirah dan kemudian kabarnya ke Mesir. Pasukan Abbasiyah di bawah kontrol Saleh, saudara Abdullah bin Ali, kemudian berhasil menemukan Marwan II dan membunuhnya. Imam Tobari mencatat ada yang mengatakan Marwan II wafat saat berusia 58, atau 62 atau 69 tahun. Beliau wafat pada 6 Agustus 750. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke hadapan Abdullah bin Ali dan Abul Abbas. Nama yang terakhir ini kemudian dibaiat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Diceritakan oleh Imam Suyuti bahwa penjaga lalai menjaga kepala Marwan II, yang sudah terpisah dari tubuhnya. Tiba-tiba ada kucing masuk dan kemudian menggigit dan memakan lidah dari kepala Marwan II. Abdullah bin Ali kemudian mengomentari peristiwa ini, sebuah keanehan besar di dunia ini lidah Marwan ada dalam perut kucing. Keanehan tidak berhenti sampai di sana. Tumbangnya dinasti Umayyah diikuti dengan pembunuhan besar-besaran oleh Abbasiyah. Politik balas dendam dimulai. 300 lebih keluarga Umayyah dieksekusi, nyaris tak tersisa. Pertumpahan darah juga terjadi di kalangan penduduk Damaskus yang selama ini menyokong dinasti Umayyah. Pasukan Abbasiyah membunuh kurang lebih 50.000 orang. Masjid Jami, milik Bani Umayyah mereka jadikan kandang kuda-kuda mereka selama 70 hari, dan mereka menggali kembali kuburan Muawiyah serta Bani Umayyah lainnya. Dan ketika mendapati jasad mantan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, yang wafat 7 tahun sebelumnya, ternyata masih utuh, mereka lalu menderanya dengan cambuk dan menggantungkannya di hadapan pandangan orang banyak selama beberapa hari, kemudian membakarnya dan menaburkan abunya. Mereka juga membunuh setiap anak dari kalangan Bani Umayyah dan menghamparkan permadani di atas jasad-jasad mereka yang sebagiannya masih menggeliat dan gemetaran, lalu mereka duduk di atasnya sambil makan. Mereka juga membunuh semua anggota keluarga Bani Umayyah yang ada di kota Basrah dan menggantungkan jasad mereka dengan lidah-lidah mereka, kemudian membuang mereka di jalan-jalan kota itu untuk makanan anjing-anjing. Begitulah kekejian dibalas dengan kekejian. Seperti yang diceritakan ulang oleh Abul A'la Al-Maududi dalam kitabnya, Al-Khilafah wal Mulk. Kita perlu menarik nafas panjang membaca daftar tragedi ini. Sejarah bagaikan cermin. Ada kisah baik dan ada pula kisah buruk. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Tumbangnya dinasti Umayyah membuat sejarah politik Islam memasuki babak baru dengan aktor politik baru yaitu dinasti Abbasiyah, yang berkuasa selama paling tidak 5 abad berikutnya dan berisikan 39 khalifah, sampai kelak tumbang oleh pasukan Mongol di Baghdad.